London is Blue. Kalimat itu sangatlah pantas menggambarkan kedikdayaan Chelsea yang kini resmi menyandang gelar sebagai satu-satunya klub di dunia yang telah meraih semua trofi resmi yang pernah ada. Koleksi lengkapnya meliputi juara Liga Champions, Liga Eropa, Liga Konferensi Eropa, titel Liga Inggris, trofi domestik, hingga yang terbaru Piala Dunia Antar Klub 2025 menjadi bukti nyata jika The Blues pantas ditulis dalam buku sejarah. Pencapaian Chelsea itu tentu tak lahir dalam satu malam. Ada banyak pengorbanan dari para legenda, para fans, juga peran nyata dari para arsitek The Blues yang fenomenal. Salah satu faktanya adalah kontribusi besar dari para manajer asal Italia. Manajer Italia bukan hanya memberikan prestasi, namun menjadi semacam DNA baru dalam sejarah klub selama bertahun-tahun. Untuk membahasnya, kami coba rangkum semuanya berikut ini. Sang player manager Chelsea, Gianluca Vialli. Banyak fans The Blues mungkin tak akan pernah melupakan sosok penting di bawah kejayaan Chelsea pada periode 1996 sampai tahun 2000-an. Saat itulah seorang pemain dari Italia memutuskan hijrah ke London, sempat berseteru dengan pelatihnya. Namun pada akhirnya ia malah ditunjuk sebagai pengganti di musim berikutnya. Dialah Gianluca Vialli, seorang player manager, yaitu pemain yang sekaligus merangkap sebagai pelatih dalam sebuah klub. Gianluca sebenarnya bukan orang pertama yang melakukan itu di Stamford Bridge. Chelsea sebelumnya telah menerapkan tren pekerjaan rangkap ini dengan kehadiran Glenn Hoddle pada musim panas 1993 dan Ruud Gullit pada musim 1995. Namun nama Gianluca Vialli begitu diingat berkat pencapaian impresifnya bersama The Blues pada era kepelatihannya. Legenda Juventus dan timnas Italia itu telah menjadi bagian penting dari karir yang luar biasa di Stamford Bridge. Keberadaan Gianluca Vialli langsung membuahkan dua trofi yang begitu fenomenal. Piala Liga Inggris dan Piala Winners UEFA menjadi capaian menakjubkan Chelsea di bawah manajer Italia itu. Tak cukup sampai di situ, kejayaan Gianluca Vialli terus berlanjut dengan raihan trofi Piala Super Eropa ke lemari Chelsea. Kala itu, The Blues berhasil menjadi kampiun setelah mengalahkan juara Liga Champions asal Spanyol, Real Madrid. Kisah sang legenda terus berlanjut hingga musim 1999-2000, di mana golnya ke gawang Derby County yang membuahkan skor 2-1 untuk kemenangan Chelsea menjadi penampilan terakhirnya sebagai pemain profesional. Gianluca Vialli memilih fokus sebagai pelatih The Blues yang sekali lagi mampu merengkuh Piala FA dan trofi charity di akhir musim. Pada awal musim 2000-2001, Gianluca resmi berpisah dengan publik Stamford Bridge. Kini sang legenda telah pergi. Gianluca Vialli mengembuskan nafas terakhir pada 6 Januari 2023 dalam usia 58 tahun. Manajer yang juga sempat menjadi asisten timnas Italia hingga juara Euro 2020 itu didiagnosis menderita kanker pankreas pada 2017. Sempat dinyatakan sembuh, serangan kanker itu kembali hingga akhir hayatnya. Roberto Di Matteo, fenomena UCL 2012. Nama Roberto Di Matteo akan selalu diingat fans The Blues, bukan hanya sebagai pemain, namun sosok pelatih paling underrated yang justru berhasil mengukuhkan namanya di buku sejarah klub asal London Barat. Kala itu manajemen Chelsea baru saja memecat Andris Villas-Boas sebagai manajer. The Blues kemudian menawarkan jabatan pelatih sementara pada sang asisten Roberto Di Matteo.
Tak ayal, banyak fans Chelsea kala itu merasa ragu, mengingat pengalamannya sebagai manajer masih sangat minim di tengah ketatnya persaingan Premier League. Musim 2012 menjadi permulaan baru Chelsea yang berhasil menembus 2 final sekaligus, yaitu final Piala FA dan final Liga Champions. Saat itulah Roberto Di Matteo berdiri dan menghukum cibiran dari pihak yang pernah meremehkannya. Tanpa disangka-sangka, pelatih asal Italia itu berhasil mengantarkan Chelsea meraih Piala FA dan memenangi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah. Roman Abramovich yang terkesan kemudian memberikan tawaran kontrak baru berdurasi 2 tahun untuk manajer asal Italia. Era Maurizio Sarri dan juara Piala Eropa. Maurizio Sarri datang ke Chelsea sebagai pelatih dengan track record yang tidak istimewa. Meskipun ia berhasil mengangkat performa Napoli sebagai tim papan atas, tidak ada gelar bergengsi yang direngkuh Sarri pada saat melatih Napoli. Namun pada akhirnya, pelatih berkebangsaan Italia itu membuktikan bahwa dirinya dapat meraih trofi bersama The Blues. Hal itu terjadi tepat pada musim 2018-2019. Sarri berhasil membawa Chelsea menjadi juara Liga Eropa pada musim itu, setelah di final berhasil mengandaskan Arsenal dengan skor telak 4-1. Enzo Maresca teruskan tradisi juara. Nama Enzo Maresca menjadi yang terbaru dalam daftar manajer Italia bagi The Blues. Didatangkan sebagai pengganti Pochettino, Maresca benar-benar membawa dampak signifikan bagi performa Chelsea. Maresca mendorong manajemen Chelsea mendatangkan sejumlah pemain anyar dan perlahan mulai memberi hasil yang nyata. 2 trofi kini menjadi bukti kecerdasan manajer berusia 45 tahun. Mantan asisten Pep Guardiola itu berhasil mempersembahkan trofi Konferensi Eropa dan terbaru Piala Dunia Antarklub 2025. Kini tugas Maresca bersama Chelsea belum berakhir. Misi kembali berjaya di Liga Champions akan menjadi petualangan terbaru manajer asal Italia. Dengan dukungan positif dari fans dan skuad, Maresca yakin Chelsea akan terus bergerak ke arah yang tepat. Sebagai fans The Blues, lalu apa harapanmu di musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.